warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada pagi hari ini melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah anak-anakku, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai berakhirnya nanti berjalan dengan lancar. Anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teknologi ramah lingkungan pada unit pertama. Kita akan lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu kompetensi dasar dari yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu untuk 310 memahami proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Anak-anakku, tentunya anak-anakku ingin mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tidak lain, yang pertama adalah untuk memahami berbagai teknologi ramah lingkungan serta aplikasinya. Dan yang kedua, menjelaskan pentingnya aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Anak-anakku, silahkan coba cermati gambar apakah itu, nak? Dan terjadi di kota mana, anak-anakku? Beberapa waktu yang lalu anak-anakku tentunya melalui media elektronika, anak-anakku juga media cetak. Di kota yang seperti yang terpampang, anak-anakku akan bisa mengetahui ada apa itu, anak-anakku. Tentunya ada yang menjadi penyebabnya. Kemudian apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini, anak-anakku, dengan adanya gambar sebelumnya? Sudah pernah lihat gambar seperti ini, anak-anakku? Ada yang sudah bisa mengingat? Ada yang sudah ada bayangan atau gambaran? Baiklah anak-anakku, pagi hari anak-anakku, apa itu biopori seperti yang ada dalam tayangan dan gambar sebelumnya. Anak-anakku tentunya sudah bisa memahami dari gambar yang ada. Ada lubang-lubang lingkaran yang ada lubang-lubangnya, juga ada batang apa itu, anak-anakku? Pralon. Nah, anak-anakku, mari kita belajar lebih jauh tentang biopori dan juga bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan prinsip dari biopori. Anak-anakku, untuk mengetahui tentang biopori lebih jelas, kita akan mempelajari dulu tentang apa itu teknologi ramah lingkungan, begitu juga dengan tujuannya dan prinsip atau syarat yang harus dipenuhi. Teknologi ramah lingkungan atau yang disebut dengan sustainable technology atau disebut juga dengan green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Adapun tujuan dari teknologi ramah lingkungan tidak lain untuk memberi kemudahan dan pemenuhan dari kebutuhan manusia. Yang kedua, yaitu menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia.
Adapun prinsip atau syarat dari teknologi ramah lingkungan adalah teknik tersebut memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan kepentingan manusia. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa difahami? Ya, baiklah. Kita akan lanjutkan berikutnya terkait dengan apa yang tadi kami tanyakan. Apa itu biopori? Ya, baik. Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Biopori adalah metode alternatif untuk meresapkan air hujan dan mengelola sampah atau mengolah sampah organik. Sampah yang dimasukkan ke dalam lubang itu akan memancing fauna-fauna di dalam tanah untuk membuat terowongan kecil sehingga air cepat meresap. Inilah pengertian dari biopori. Bagaimana anak-anakku? Ada pertanyaan? Nah, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Apa itu biopori? Atau lubang resapan biopori? Adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk oleh aktivitas organisme di dalam tanah. Tadi kita sebutkan ada cacing di antaranya. Nah, tujuan dari biopori itu adalah untuk meningkatkan daya resap air. Dan yang kedua, mengubah sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, apa anak-anakku? Bisa menyuburkan tanah. Dari gambar, anak-anakku akan bisa mencermati di situ gambaran tentang biopori. Tertarik anak-anakku? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Apa manfaatnya? Biopori bermanfaat untuk menampung air tanah, kemudian mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos, menyuburkan tanah, dan juga mencegah resiko banjir. Nah, tentunya anak-anakku bisa menghubungkan apa yang menjadi pertanyaan di awal tadi dengan manfaat dari biopori. Siapa yang jawabannya benar? Hebat anak-anakku. Tentunya anakku pasti senang membaca. Baiklah anak-anak. Untuk membuat biopori, perhatikan bahan-bahan yang ada di dalam gambar ya nak ya. Ini ada pralon yang dilubangi, baik itu di tengahnya ataupun pada tutupnya di kedua bagian. Perhatikan jarak untuk lubang-lubangnya dibuat yang rapi ya anak-anakku. Ya, bagaimana biopori itu bisa dibuat anak-anakku? Biopori bisa dibuat dengan cara, perhatikan gambar nomor 1, yaitu pertama, basahi tanah dengan air agar mudah untuk dibor atau dilubangi. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua silakan, lubangnya itu yang dibor diameternya berukuran 10 sampai 30 cm dan kedalamannya sekitar 50 sampai 100 cm. Jangan lupa diukur ya nak ya. Nah, pada gambar berikutnya silahkan siapkan batang pralon yang menjadi bahan dari biopori itu, masukkan pipanya dan ke dalam lubang yang sudah dibuat sebelumnya. Pastikan lubang itu bisa tertutup. Dan juga pada gambar yang ke-6, anak-anakku di sekitar
tanah yang digali tadi diratakan kembali sehingga akan kelihatan rapi. Pastikan pada gambar yang ketujuh tutupnya dipasang kembali. Nah, anak-anakku, selesai sudah cara membuat biopori. Nah, ini cara membuatnya sudah kami sampaikan di tayangan sebelumnya pada gambar tadi. Anak-anakku, melihat tayangan ini, tentunya anak-anakku akan tergelitik. Mengapa adik-adik yang masih kecil bersama-sama membuat lubang akan dijadikan sebagai biopori. Sebagai generasi muda, harapan bangsa tentunya tertarik untuk membuatnya. Bahkan lebih bagus mestinya, karena anak-anakku usianya jauh lebih ini, jadi pemahamannya lebih bagus. Apalagi anak-anakku sekarang belajar tentang biopori. Nah, apa yang bisa anak-anakku lakukan untuk menyelamatkan bumi ini, melestarikan bumi ini, dan menjadikan bumi ini hijau kembali? Semuanya ada di tangan anak-anakku. Silahkan anak-anakku berkontribusi dengan pelestarian lingkungan melalui biopori ini. Sebagai tugas mandiri terstruktur, silahkan anak-anakku buat biopori sederhana dengan memanfaatkan bahan bekas dari bahan yang sudah atau mudah ditemukan, sudah digunakan, dan ada di sekitar tempat tinggal anak-anakku. Boleh menggunakan botol bekas minuman, tidak usah terlalu besar. Boleh juga menggunakan pipa peralon bekas. Di samping itu juga sediakan media yang diisi tanah untuk meletakkan biopori sederhana. Karena tugasnya terstruktur, tentunya ada batasannya anak-anakku. Minggu depan silahkan dikumpulkan. Jangan lupa tanggal 8 April ya batas pengumpulannya. Bagaimana anak-anakku dengan belajar materi tentang teknologi ramah lingkungan, khususnya tentang biopori ini? Tentunya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa dipraktekkan di sekitar tempat tinggal kalian. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berikan komentar dengan pembelajaran kali ini. Sungguh-sungguh untuk melakukan kegiatannya, perhatikan tata waktunya. Di akhir pertemuan ini kita nanti akan mengerjakan post-test untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anakku tentang pembelajaran kali ini. Sebagai umpan balik, berikanlah tanggapan tentang pembelajaran ini dengan menggambar di balik lembar jawab yang ada atau kertas yang anak-anakku siapkan. Boleh juga di grup WA, silahkan digambar. Kalau anak-anakku senang, munculkan gambar seperti ini. Kalau biasa saja nggak ada ini rasa apapun terkait dengan pembelajaran kali ini, silahkan ditampilkan gambar sesuai yang ada ini. Dan kalau tidak senang, anakku tidak tertarik dengan materi ini, silahkan digambarkan juga. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.